Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penaklukan Fatu Makkah. Latar belakang: setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi, periode damai antara kaum Muslim dan Quraisy memberikan kesempatan bagi penyebaran dakwah. Namun, pelanggaran yang dilakukan oleh Quraisy, termasuk serangan terhadap Khuza'ah, memicu kembali konflik. Rasulullah SAW memimpin upaya untuk mengembalikan perdamaian dan keadilan. Isi pokok perjanjian Hudaybiyah yaitu kedua pihak sepakat untuk tidak saling berperang selama 10 tahun. Suku-suku Arab boleh memilih bergabung dengan pihak Islam atau Quraisy. Jika terjadi pelanggaran, maka perjanjian batal. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian dan peluang dakwah secara luas. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Suku Bani Bakir menyerang suku Khuza'ah. Penyerangan itu dilakukan dengan bantuan langsung orang Quraisy. Beberapa anggota Quraisy ikut menyediakan senjata dan perlindungan. Peristiwa ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian Hudaybiyah. Pengaduan suku Khuza'ah kepada Rasulullah SAW. Perwakilan suku Khuza'ah datang ke Madinah memohon keadilan kepada Rasulullah SAW. Mereka melakukan pengkhianatan Quraisy dan meminta perlindungan. Rasulullah SAW menenangkan mereka dan bersiap menegakkan keadilan. Diplomasi Rasulullah SAW untuk perdamaian. Rasulullah mengirim utusan Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian. Namun, usaha itu gagal karena Quraisy tidak mau mengakui kesalahan mereka. Rasulullah kemudian mengambil keputusan strategis untuk menaklukkan Mekah. Faktor-faktor yang mendorong Fatu Makkah antara lain pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh Quraisy, penyerangan terhadap sekutu umat Islam Bani Khuza'ah, kehendak Allah untuk meninggikan agamanya dan menghapus kemusyrikan di tanah suci, kelemahan Quraisy setelah beberapa kekalahan politik dan ekonomi, kesiapan kekuatan Islam yang sudah kokoh di Madinah, hingga tibalah kedamaian. Strategi Rasulullah SAW yaitu menyiapkan 10.000 pasukan secara rahasia, bertujuan untuk pembebasan Mekah tanpa perlawanan, berfokus pada perdamaian dan rekonsiliasi. Pasca penaklukan. Setelah penaklukan, Rasulullah SAW menunjukkan kebijaksanaan dalam memberikan amnesti kepada penduduk, menghancurkan berhala, dan mengembalikan Mekah sebagai pusat ibadah umat Islam. Dampak Fatu Makkah, yaitu Mekah menjadi kota suci Islam sepenuhnya. Islam tersebar luas ke seluruh jazirah Arab. Mayoritas penduduk Quraisy masuk Islam tanpa paksaan, menandai puncak kemenangan dakwah Rasulullah SAW. Kesimpulan, Fatu Makkah terjadi karena pelanggaran perjanjian Hudaybiyah dan penyerangan terhadap sekutu kaum muslimin. Rasulullah SAW melakukan Mekah dengan strategi damai, tanpa dendam dan kekerasan. Kemenangan ini menunjukkan rahmat, kebijaksanaan, dan kekuatan akhlak Islam. Semoga penaklukan Fatu Makkah ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.